Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah majelis taklim al-muhajirin rahimakumullah, kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara kajian rutinan kita. Alhamdulillah semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat ini benar-benar kita bisa manfaatkan untuk senantiasa bertakarub, istilahnya dalam artian mengkaji ilmu-ilmu Allah. Sebagai apa? Sebagai bekal kelak kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah majelis taklim al-muhajirin rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf bahwasanya di undangan grup WA majelis kita tertulis di situ khotibul majelisnya Ustadz Sukri. Cuman qadarullah beliau menghubungi saya pada asar menghubungi saya, beliau masih dalam kondisi sakit, tidak bisa dipaksakan untuk bisa menghadiri majelis al-muhajirin. Maka dari itu saya sempat bingung, aduh ini mencari mubalik penggantinya siapa ini, soalnya kan waktunya sudah mepet, itu habis asar beliau ngabari saya kan agak bingung. Akhirnya qadarullah alhamdulillah Ustadz Ali bisa menggantikan Ustadz Sukri sebagaimana mengisi tausiah pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita awali saja kajian malam hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Ustadz Ali Bowo selaku penceramah pada malam ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman saya semua, sahabat-sahabat saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai taklim, kita awali dengan membaca firman-firman Allah. Hari ini surat Al-Mu'min atau Ghafir. Kita akan baca ayat ke-36 dan 37. Sebenarnya bisa dilanjutkan ke ayat berikutnya, tapi konteksnya agak berbeda. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fir'aunu Ya Hamanu bani li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attani'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnahu kadiba adunnuhu kadiba wa kadhalika yuzzina lirfir'aun wa kadhalika yuzzina lirfir'auna su'u amali wasudda anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab Sadaqallahul Azim. Ayat ini menggambarkan sekali lagi kesombongan Fir'aun. Di samping dia sombong mengaku sebagai Tuhan, dia juga dengan gayanya minta dibuatkan bangunan tinggi yang bisa dipakai untuk melihat Tuhannya Musa. Dan kita tahu pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya orang sombong itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran Fir'aun. Dan kita semua tahu sampai hari ini mayat Fir'aun masih ada. Dan Allah mengatakan memang itu untuk pelajaran bagi kita. Berita yang terakhir itu mayat Fir'aun itu diteliti, dibedah. Jadi dagingnya itu mengandung zat-zat yang zat-zat itu bisa membuat awet dagingnya itu yang hari ini kita kenal dengan balsam. Dan ketika dibedah itu perutnya penuh garam, yang artinya Fir'aun itu masuk karena tenggelam di laut. Beberapa kali saya nyampaikan dalam majelis ini bahwa penyakit hati yang paling tua adalah sombong dan iri dengki.
saya katakan, sombong itu dan iri dengki itu warisan iblis laknatullah. Bagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, bahasa Al-Quran mengatakan aba wastakbaro, dia menolak dan menyombongkan diri. Dia menolak dan menyombongkan diri. Kemudian ketika dia melihat Adam dimasukkan di dalam surga dan diberi tambahan nikmat, yaitu diberi istri Hawa, maka dia cemburu, iri, hasut, dengki. Bagaimana kenikmatan Adam itu bisa hilang. Maka ketika Adam dilarang mendekati satu pohon, tetapi digoda oleh iblis, bahasanya, kamu dilarang oleh Allah itu untuk apa? Sebetulnya kamu dilarang oleh Allah itu supaya kamu tidak abadi di surga ini. Makanya buahnya itu disebut buah khuldi, buah abadi. Nah, ketika Adam ditanya sama Allah itu, kenapa banyak buah-buahan yang luar biasa ya? Kok kamu malah memilih buah yang nyata-nyata aku larang kamu? Adam menjawab, bagaimana aku tidak tergiur ketika makhlukmu menyebut namamu? Iblis itu menyebut Allah. Nggak mungkin dia menyebut namamu itu, dia berbohong. Di sini orang berbohong terang-terangan pakai nama Allah, demi Allah, demi Allah. Jadi kalau udah demi Allah itu bisa dipastikan bohong ya. Kecuali orang Arab. Kalau orang Arab wawahi itu pasti benar. Jadi salah satu sifat-sifat karakter watak-watak orang Arab itu wawahi. Nah, ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, itu pelajaran di sini. Nah, kesombongan Fir'aun itu adalah bahwa dia bisa dengan minta Haman. Haman itu panglima perangnya itu, untuk membuat bangunan yang tinggi. Dia ingin mengintip pintu-pintu Tuhannya Musa. Nah, itu kan. Ya, orang sombong tuh gitu. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan tong kosong berbunyi nyaring. Nah, orang sombong itu suaranya kencang gak ada isinya. Suaranya kencang gak ada isinya. Nah, itu orang sombong. Orang sombong itu ciri lain, gak pernah mau mendengar perkataan orang lain karena merasa perkataannya sendiri yang paling benar. Menganggap orang lain selalu salah. Nah, itulah terjadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, saya bisa hadir di sini, dan saya perlu minta maaf gitu ya, bikin kaget. Saya biasanya jarang buka
pegang HP, apalagi buka, pegang aja jarang. Kok tadi itu 6:30 pegang HP karena mau cari WA yang lain. Besok itu saya ngajar, acaranya presentasi, saya mau cari di grup mahasiswa beberapa orang yang sudah siap presentasi. Lihat ada panggilan tak terjawab 2 kali dari Mas Miftah itu. Saya telepon balik, dia lagi sibuk gitu ya, nggak diangkat, terus nggak berapa lama angkat. Cerita tadi seperti yang disampaikan. Saya guyoni kan sudah biasa kalau mubaliknya nggak ada kan Mas Miftah yang menggantikan. Ya, bahasanya ban serep. Ya, ban serep itu luar biasa. Ban serep itu luar biasa. Bisa kelihatannya itu lebih jelek dari ban aslinya, tapi kalau nggak ada itu, mobilnya nggak jalan. Mobilnya nggak jalan. Tapi satu saat ban serep itu lebih bagus, lebih bersih daripada ban aslinya. Banyak. Ya, bersyukur pada Allah. Akhirnya saya bisa hadir di sini. Tapi mohon maaf, istri tadi juga nanya ada materinya, belum, karena baru 2 minggu, biasanya belum terlintas, masih mengerjakan yang lain. Tapi saya sudah mempersiapkan secara nggak langsung. Hari ini bulan Rajab, peristiwa dari sirah Rasulullah adalah Isra dan Mi'raj. Saya ingin menggambarkan episode terindah, sebagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, saya sambil nulis saja ya. Saya mulai dari Isra itu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ingin menyampaikan peristiwa yang indah ketika sampai di Masjidil Aqsa. Rasulullah itu disuguhi 3. Saya ambil yang 3. Pada umumnya orang lain ulama menyebut 2, tapi saya ambil yang 3 karena lebih tepat kalau saya mau menjelaskan. Kalau saya milih yang 3 macam minuman. Yang pertama itu air. Yang kedua anggur. Yang ketiga susu. Kira-kira Rasulullah milih yang mana? Air, susu. Rasulullah milih susu. Kenapa Rasulullah memilih susu? Ketika beliau mengambil susu itu, Jibril langsung mengatakan, Anda memilih hidayah, Anda memilih petunjuk. Insya Allah umatmu akan selalu mendapat petunjuk. Nah, logika kita, kenapa Rasulullah tidak memilih air? Air ini
simbol asketis. Asketis ini gampangannya aja itu menolak dunia. Nah, anggur ini simbol hidayah tadi ya, hidayah. Anggur ini simbol hedonisme. Benda. Artinya cinta dunia. Siapa kira-kira yang menolak dunia? Dan siapa yang cinta dunia? Semua. Yang menolak dunia itu Nasrani. Dan yang menolak, yang mencintai dunia itu Yahudi. Awalnya itu Nasrani itu dari apa? Dari figur, dari profil, dari Nabi Isa alaihissalam itu hidupnya itu ya hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah. Yang digambarkan kalau pipi kananmu ditempelin, kasihkan pipi kirimu. Jadi itu gambarannya enggak pikiran. Yang hari ini kita bisa saksikan, mohon maaf, ini kajian ilmu ya, kita tidak kajian ilmu ya harus ditegaskan sebagai ilmu. Para pemimpin agama Nasrani itu mengambil sikap menolak, tidak kawin, menolak nikah, tidak kawin. Ada Mbak Indah di sini, atau siapa yang pernah tahu bagaimana kehidupan pendeta itu? Saya punya teman waktu kuliah S2 di Bandung, aktivis gereja orang Katolik, Kristen Katolik. Dia secara nggak sengaja cerita menunjukkan ketidaksukaannya kepada para pendeta itu. Di gereja itu ada ruangan khusus untuk pendeta. Isinya itu buah-buahan, barang-barang mewah. Dan setiap saat-saat tertentu mereka itu liburan ke luar negeri. Dan konon ke luar negeri itu hanya untuk memuaskan nafsu sukses. Keuangan, barangkali ada. Jadi, nah Yahudi ini, wah selamanya. Siapa yang membuat rokoknya? Mereka. Siapa yang membuat minuman keras? Mereka. Awal-awalnya itu yang hedonisme. Ya, pesta-pesta itu siapa yang ngajari? Dia. Kita nggak ada pesta. Nah, jadi ini yang bahasanya ini cenderung ke kiri, ya. Ini cenderung ke kanan. Bagaimana Islam? Islam itu tengah-tengah. Silakan dicek Al-Baqarah ayat 143. Yang oleh orang Islam sendiri itu dipresetke. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Umat Islam itu wasit yang menjadi saksi di tengah-tengah manusia. Kalau Yahudi itu kayak gitu, kalau Kristen itu, Nasrani itu kayak gitu. Ini malah hari ini pemimpin kita itu mengajak kita itu apa?
mimbo ke Yahudi, mimbo ke Nasrani. Moderasi agama. Ide toleransi agama enggak laku jualannya itu. Sekarang moderasi agama. Bahwa hari ini Menteri Agama akan mengadakan perayaan Natal. Kita belajar ilmu ini, ya. Meskipun kalau di konteksnya lagi boleh nggak mengucapkan Natal? Ya dua pendapat, boleh dan tidak boleh. Boleh itu kalau kita yakin itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Yang kepercayaan kita, akidah kita, Nabi Isa itu Nabi Rasul Allah, bukan anak Allah. Itu siapa yang diperingati kelahirannya? Kalau kita yakin itu boleh sekedar mengucapkan selamat, tapi kalau kita yakin bahwa peringatan ini adalah khusus memang. Saya pernah belajar perbandingan agama, saya pernah baca buku sejarah gereja. Lahirnya aliran Trinitas itu pada tahun 325 Masehi pada saat Konsili Vatikan yang menetapkan Trinitas itu. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Banyak hal yang itu tidak mungkin. Misalnya Desember itu hari ini itu musim dingin, salju di mana-mana turun dengan lebatnya. Apa mungkin lahir di kandang Dumbane sopo? Terus di bawah pohon kurma. Kurma itu berhenti berbuah itu bulan September. Setelah musim kemarau, karena buah kurma itu butuh panas. Panas yang di Arab sana itu Juli, Agustus, September, susah. Itu musim panas itu. Musim panas itu Juli. Ya, Juli, Agustus, September. Jadi udah habis kurma itu udah habis. Dan kita, inilah indahnya Rasulullah memilih susu yang dikatakan oleh Jibril, Anda memilih hidayah, Anda memilih petunjuk. Bagaimana dengan dunia? Bagaimana dengan akhirat? Allah tegaskan. Silakan dilihat surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqi fima atatallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah bagian kebahagiaan hidupmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan kesenangan hidupmu di dunia. Saya ujian tesis itu diuji oleh guru besar saya. Saya kalau ujian tuh nggak tahu kok, selalu keluar dari yang saya tulis itu. Saya nggak tahu. Dan alhamdulillah saya bisa jawab. Pak Ali menerjemahkan wala tansa nasibaka minad dunya itu apa? Dan jangan kau lupakan bagianmu hidup di dunia. Beliau bilang keliru itu. Mohon petunjuk, Prof. Mohon petunjuk. Beliau menjelaskan wala tansa itu harusnya diterjemahkan sekedar ora lali. Jadi orang terus kemudian benar-benar dia tidak, yang penting orang lali. Contohnya, sekadar malam pun tiba-tiba teringat aku mau lali rumah anak. Meskipun ngomong aku mau lali, tapi orang lali tidak cukup. Orang lali rasa mana?
malah iblis setan menggoda nasi goreng, bakmi, segala macam begitu. Mentang-mentang belum makan malam gitu. Ya sekedar tidak lupa pagi sarapan, enggak saya lupa ya sarapan. Ya cukup sekedar nggak lupa aja. Ingat aja, kalau tidak lapar ngapain? Hari ini siapa yang ngajari makan berlebih-lebihan ini? Nah, Bapak sekalian, nah ini sama itu tuh sama, satu keturunan Yehuda yang kemudian menjadi Yahudi, Bani Israel itu sama, karakternya sama. Nah, kita ini turunan Israel, dia turunan Ishak, turunan Ishak. Jalurnya beda, ibunya Sarah, ibu kita Hajar. Beda ibune, beda karakter. Beda ibune, beda karakter. Kadang-kadang sama ibunya aja, beda. Adam, Hawa sama. Qabil sama Habil beda. Saya tanya teman-teman semua, kita turunan Habil ke Qabil? Murid saya jawab turunan Habil. Habil itu nggak punya turunan, Habil itu belum sempat nikah sudah pakai Qabil. Udah dibunuh Qabil. Tapi memang profil Habil dan pasangannya Labuda itu berbeda dengan Qabil dan Ikrimah. Qabil Ikrimah itu ganteng cantik, sedang Habil itu elek. Loro-loro elek. Sing lanang elek, sing itu elek. Ada yang tahu rahasianya kenapa? Karena Qabil dan Ikrimah itu dibuai di surga. Habil dan Labuda dibuai di dunia. Dibuai lahir di dunia ya kayak ala ini elek-elek kabeh. Saiki nek ana sing mek kemayu, wong sayu, bagus kuwi. Kowe lahir ning dunya, bagus iki kaya dan ada lagi sejarah Mas, saya panggil Mas, teman dia kenal, Mas Budi Ashari mengatakan cikal bakal pelacuran itu dari Labuda, dari Ikrimah, dari Ikrimah, pasangannya Qabil. Ngomong soayu kok nganggur gitu loh. Terus dia godain laki-laki sama asik. Ini Bapak saya, satu ya, Isra. Nah sekarang Mi'rajnya. Untuk Mi'rajnya kita ambil satu aja ya. Oleh-olehnya kan sholat. Kita tahu semua kisahnya. Awalnya adalah 50 kali. Rasulullah naik turun atas perintah Musa itu, anjuran Musa menjadi 5 kali. Mana kasih sayang Allah yang itu sangat indah, pahalanya tetap 50. Pahalanya tetap 9 kali itu Nabi naik turun. 50 kakean umatmu ora kuat. Umatmu cilik-cilik, gering-gering, lemah-lemah. Naik. Turun kasih berani 5, 45, naik lagi. 40, naik lagi, 35, 9 kali. Ketika turun bawah 5 itu Nabi Musa masih. Kalau bisa naik lagi lah. Aku khawatir umatmu tetap nggak kuat. Umatku itu, Bani Israel itu, gua gagah, gede-gede, dur tuh. Ya, dur, gede-gede, gagah. Cuma sekali itu loh, tiap minggu era do mangkat toh.
Orang angkat itu seminggu. Waktu Yahudi hari Sabtu, hari Sabat, terus Nasrani hari Minggu, ya. Terus para sahabat Nabi yang sudah masuk Islam di Madinah itu lapor sama kanjeng Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi itu setiap hari Sabtu itu mereka ada upacara di sini. Terus yang Nasrani itu ada upacara, kalian lebih berhak dirikan sholat Jumat, kata Rasulullah. Maka di Madinah ada masjid Jumat, masjid kecil ada Jumat. Di Arab itu masjid cuma dua namanya, Masjid Kabir dan Masjid Shaghir. Masjid Kabir itu yang dipakai untuk Jumatan, yang tidak dipakai untuk sholat biasa. Masjid Shaghir. Masjid Shaghir kita macam-macam, masjid aja macam-macam, ada masjid raya, masjid agung, masjid besar gitu ya. Biasa. Saya aja nggak tahu artinya. Baik. Masjid Jami gitu ya. Masjid Jami itu yang punya Masjid Jami. Masjid Jami. Ini yang punya Masjid Jami sama yang punya PLN. Teman-teman ngaji kayak ngaji. Itu di Arab sana. Nah karena ini haji makin besar. Dulu ya cuma satu masjid itu, Masjid Nabawi. Sahabat Rasulullah itu ada yang tinggalnya 7 kilo ya, 3 kilo itu yang Sauban itu namanya, Sauban itu 7 kilometer, tapi sebelum azan itu sudah ada di masjid. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu. Allah masih memberi kasih sayang kita ini dengan apa? Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Itu lebih dari 1000 bulan. Silakan dihitung. 1000 bulan itu berapa tahun? 100 sekian tahun. Yang kita tidak mungkin itu sampai usia itu. Itu satu malam kalau kita dapatkan Lailatul Qadar itu, kita melampaui mereka itu. Ibadah orang-orang. Tapi kita memang apa ya? Kata orang kita juga bersyukur betapa indahnya kasih sayang Allah. Ketika kita dibuat banyak tidak tahu itu loh. Banyak tidak tahu itu malah nikmat, malah indah. Jadi Fir'aun itu merasa sebuah pinter itu minteri Gusti Allah. Iblis itu minteri ya Allah. Kenapa aku harus tunduk pada makhlukmu? Seharusnya kan aku sujud padamu. Apalagi dia kau buat dari tanah, aku dari api. Ya? Dari itu pinter iblis itu. Gak ada yang bodoh. Gak ada yang bodoh. Harusnya kalau kita berteman sama iblis, setan itu jadi pinter. Tapi malah bodoh. Kenapa bodoh? Itu apa sih? Jadi luar biasa nikmat Allah itu ya, indahnya. Jadi kita lihat dari satu sudut itu. Saya dari sudut itu. Pokoknya mulai hari ini gitu ya, kita beralih lah posisi. Sing mau disolati abot ya gawe enteng gitu. Allah nggak memberatkan kok. Kita aja manusia yang sok macam-macam, yang saya sering cerita di majelis ini, saya melawan gitu ya, menentang perintah rektor yang waktu itu mewajibkan karyawan dosen untuk sholat tahajud bersama di kampus, meskipun sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, ibadah itu sesuai kebutuhan. Butuhmu piro? 2 rakaat cukup, 2 rakaat. Butuhmu berapa? Saya pakai hukum sendiri. Mudah-mudahan diampuni Allah. Hukum sendiri, pokoknya aku wis tahu gitu. Pokoknya aku wis tahu. Tahajud aku wis tahu. Tahajud 2 rakaat wis tahu.
tahajud 2 rakaat bola-bali. Zaman almarhumah masih hidup itu saya dibangunkan almarhumah cukup untuk 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Sama rakaatnya. Cuma bedanya rakaatnya Rasulullah itu tahajud lama banget itu ya. Lama banget sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Ketika Aisyah ngilir itu tangannya plak, ini kok kosong. Gimana Nabi? Terus dia duduk, diraba, kepegang kakinya, abuh kakinya. Kaki Nabi bengkak. Bayangkan jangan kayak kamar kita terang benderang. Kamar Nabi itu rana lampu nih. Rana lampu nih, begini nggak ada tuh duduk diraba-raba, ketemu betisnya, bengkak. Bengkak. Terus diruaki Aisyah. Rupanya rakaat pertama itu Rasulullah setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu, 3,5 juz itu. Kemudian ada yang menulis melompat ke surat An-Nisa, setelah selesai balik lagi ke surat Ali Imran. Awain dhewe melu ngono glundung. Ya, Aisyah sambil berambang gitu, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang lalu bahkan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kenapa kamu masih seperti ini? Apa jawabnya? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Kemudian para ulama kemudian menegaskan ibadah itu wujud syukur. Diuji, alhamdulillah sholat, aku terpilih, diuji oleh Gusti Allah gitu. Kudu nikahi Allah milih aku, berarti seneng aku. Dipilih. Kita memahaminya seperti itu. Dan semampunya, mau berapa? Saya tahajud 12 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 9 rakaat itu pernah dulu ketika muda, hampir tiap malam ketika cari jodoh itu. Ketika nyari jodoh itu, ya Allah, datangkan yang terbaik menurutmu ya Allah. Luar biasa. Itu kabar itu tadi dari hukum saya habis tahu gitu. Dalam kehidupan dunia yang lain itu saya kalau sudah tahu ya sudah. Saya pernah ke Parangtritis, ada yang ngajak lagi nggak mau. Saya pernah ke Samas, ada yang ngajak lagi nggak mau. Saya pernah ke Gunung Kidul, ada yang ngajak lagi, saya nggak mau. Saya udah tahu. Biar saya ini itu podo pantai, podo laut, podo panas ya. Gitu. Jadi kalau saya sudah gitu makan ini, saya makan ini biasa. Makanya suatu hari almarhumah istri saya itu masak apa anak-anaknya suka, begitu diangkat dari gorengan habis, anaknya papat kan. Habis saya pulang diceritain gitu. Terus Pak senengi, terus tak pisahkan untuk ayahnya. Saya bilang ayahnya belum makan. Terus saya bilang siapa bilang ayahnya belum makan? Ayahnya itu sudah makan. Dari mana? Kan baru pulang. Saya hidup lebih dulu dari mereka. Terus tahu pangan. Jadi saya pernah makan. Jadi apapun itu ya, jadi pernah makan. Yang ini ya tinggal Gusti Allah itu. Terakhir Bapak sekalian, tadi mulai lebih 10 bukan berarti harus lebih 10 gitu ya. Sing salah sing mulai. Tapi kalau saya lebih 10 disalahke podo mek sing mulai gitu. Terakhir kasih sayang Allah itu di Bapak sekalian, kan ning dunia kenyataannya kita ini kan orang genah aja kan. Tapi indahnya kasih sayang Allah. Rasulullah itu diajari doa untuk kita semua.
Sama kasih sayang Allah pada Nabi Adam, ajari doa Rabbana dolamna anfusana wa inna tafilana wa ta'firna inna minal khasirin. Kepada Nabi Yunus sing mlayu mergo mangkel umate ra ono sing manut nek dene mlayu mau keluar negeri naik kapal, kapalnya kabotan penumpang, diundi Nabi Yunus yang ketemu, diundi Nabi Yunus duncalke pangan iwak gitu. Di dalam iwak itu diajari doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, Allah ngajari kita ini doanya, coba Komplit. kepada yang baca terjemah, bawa terjemah maksudnya, coba dibaca terjemahnya. Bapak-bapak ini hafal Quran semua, nggak ada yang bawa terjemah jadi. Itu ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu kasih sayang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa aku, jangan kau hukum kami. In nasina aw akhtana, hanya karena lupa atau salah. Makanya Rasulullah mengatakan innal insana al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ibu bapak sekalian, kalau lupa bersyukurlah. Bersyukurlah. Rasa jengkel. Kadang-kadang lali jengkel keplak-keplak sirai dhewe. Aku lali. Iki sebenarnya jam 1 ini lali. Gimana caranya ben inget? Masuk kamar mandi nongkrong kelingan kabeh. Ya. Silakan itu. Jadi biasanya begitu. Ya. Biasanya begitu. Saya ya, supaya nggak ada yang keliru. Saya inna sina ahtona. Ya. 286 ini ayat 286. Ya. Di belakang diawali dengan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan membebani orang di batas kemampuannya. Nggak akan. Makanya dulu para ulama kita ini yang sepuh-sepuh itu kan nek sholat kita teluli kuri kesuwen. Ben ora kesuwen piye nek sholatnya dikebut. Kira-kira abot penteng, saya abot malah. Saya abot, nggak bisa. Ya pilihan kita itu yang 11 wilayah gitu ya. Apalagi kalau waktu masih diminta ngimami tarawih di masjid Baitul Jannah, saya ditawari, Pak Haji mau 22 atau 443. Saya kembalikan, di sini jamaahnya yang suka mana? 443. Aku melu kuwi. 443. Kalau saya itu dan dulu kemarin ke 443. Jamaahnya minta itu gimana? Jamaahnya minta itu gimana? La yukallifu nafsan illa wus'aha, maka sahabat baginya pahala kalau dia melakukan sesuatu dan bahaya alaiha maka sahabat, dan dia ketika tidak melakukan apa-apa ya tidak didapat apa-apa. Rabbana la tu'akhidna, ya, inna sina aw ta'khidna, jangan kau bebani kami, ya, jangan kau hukum termasuk itu hanya karena kami lupa. Rabbana wala tahmil alaina, jangan kau bebani kami sebagaimana beban yang kau berikan, isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tu'akhidna ma la taqata lana bi, jangan kau bebani kami yang kira-kira kamu tahu kami enggak akan sanggup. Kami enggak akan sanggup. Sebentar lagi bulan puasa. Bagaimana secara bulan puasa? Puasa awal-awal tuh para sahabat itu luar biasa.
saat berbuka itu hanya antara maghrib dan isya. Begitu isya puasa. Begitu isya puasa. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Malam-malammu pada bulan puasa itu halal bagimu untuk berbuat rafas, untuk berbuat dosa. Wah, senang. Dulu itu kalau pas buka itu, para sahabat itu setelah sholat maghrib itu nggak berlomba-lomba makan, nggak berlomba-lomba jima, berlomba-lomba berkumpul suami istri. Bahkan saya pernah baca buku Umar bin Khattab itu berbukanya tidak minum air, tidak makan kurma, mencium istrinya. Atau melu-melu gitu. Itu waktunya panjang, itu waktunya panjang itu yang terakhir. Karena itulah kemudian Allah ajari, ya, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah, wa'fir lana, ampuni kami ya Allah, warhamna, sayangi kami ya, anta maulana, kamu adalah pelindung kami, fangsurna, tolonglah kami, ala qaumil kafirin, dari orang-orang kafir itu. Indah. Kalau ikuti ilmunya Gus Bahas, kuncinya iki wae. Kuncinya Gusti ora bakal. Karena itu kan banyak kisah Rasulullah yang diberi kewenangan untuk memberikan syafaat, khususnya syafaat utama itu untuk semua makhluk itu. Rasulullah itu disuruh nyari sana, cari di jurang neraka itu. Barangkali masih ada orang yang dalam hatinya itu ada kalimatku Allah. Sampai dikisahkan ketemu satu orang, tinggal satu orang yang belum masuk surga. Ada apa? Disuruh masuk surga sama Gusti Allah, sama Rasulullah itu malu-malu gimana? Gak mau menghindar. Apa yang ada dalam pikirannya? Apa saya ngomong? Katanya gitu. Apa saya ngomong nih? Ngomong kape sih, ngomong kape. Itu pikiran dunia itu kayak gitu itu. Dunia itu serba terbatas, sama nggak terbatas. Kalau bahasanya Allah arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi itu. Sapa sing iso ngukur luase langit? Sapa sing iso ngukur luase bumi? Gak bisa. Ini Pak Haji Sam ini dari Kalimantan, mungkin punya cerita yang sama. Itu kalau ada orang tanya sama orang Kalimantan, itu pemilik hutan, pemilik pohon, ditanya, kebun panjenengan itu luasnya seberapa? Jawabannya apa? Nanti meripat murah weruh apa-apa, bayangkan dulu. Nanti meripat murah ketok apa-apa. Artinya apa? Ora iso diukur, motor ki ora iso diukur, watekan. Mata ini nggak nyampe, sama dengan kamera kita itu mau di zoom ini ya nggak bisa, kabur aja. Inilah kasih sayang. Jadi dari sholat kasih sayang yang 55 jadi yang 50 jadi 5, pahalanya tetap itu. Masih ditambahi dengan Lailatul Qadar, ya, 1000 bulan, terus doa ini. Jadi kalau bisa ini selalu dibaca. Jadi kalau para ulama yang hebat-hebat itu, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu, saya suka menyempatkan untuk mendengarkan ceramah-ceramah beliau itu. Kata Ustadz Abdul Somad, doaku itu cukup untuk 10 perkara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, sehat jasmani,
wa ziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, salamatan fid din dan fil jasad, wa ziyadatan wa barakatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, awwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ditambah 2 untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditambah untuk anak cucu keturunan Nabi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya dengan prinsip tadi, aku wis tahu gitu. Dungo itu ya saya gitu. Dungo ya sak ngertiku, sak pahamku gitu. Nek aku ora paham ya ora tak waca gitu. Ora tak waca. Jadi nek dungo pas acara halal bihalal kon dungo ya intine halal bihalal ki apa? Mangan-mangan ya dungone Rabbana barik lana. Yang mana lagi gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu kemana-mana itu kalau acara formal-formal atau pertemuan-pertemuan dari kampus tuh saya diminta doa wali. Kalau pertemuan di mana-mana di Indonesia itu nggak tahu apa karena cikot saya mungkin ya. Nah itulah ibu bapak sekalian ya, indahnya itu, indahnya. Jadi ini makna lain, yang ini minuman. Hidup itu pilihan, hidup itu memilih, ya. Hidup itu memilih, jangan nggak mau milih, pilih, ya, pilih. Meskipun itu simbolnya air, itu simbolnya orang Nasrani, asketis, tapi air itu obat semuanya. Ya, murid-murid saya itu kalau cerita nggak enak badan, sudah ke dokter nggak perlu Ustaz. Loh kok nggak perlu ya Pak, paling nanti saya minumin air sembuh gitu. Minumin air sembuh. Itu ya ibu bapak sekalian, mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Ini tadi dadaan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.